Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awalia Syam, Kepala SDN 25 Rada di Kabupaten Luwu. Kali ini saya akan membagikan praktik baik di sekolah kami dalam pengimplementasian gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui 2 program unggulan sekolah kami. Yang pertama, program Tirai, dan yang kedua adalah SMS. Sejatinya, pendidikan tidak hanya sebatas kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan di dalamnya juga terdapat proses pembentukan watak dan kepribadian anak, agar kelak mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat merupakan upaya membentuk karakter anak melalui pembiasaan sederhana namun bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kebiasaan gemar belajar, anak menumbuhkan rasa ingin tahu pada dirinya dan semangat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sikap empati, kepedulian terhadap sesama diharapkan akan tumbuh melalui kegiatan pembiasaan bersedekah untuk sesama. Sehingga mereka belajar cara untuk hidup bermasyarakat, saling membantu antara sesama. Melalui pembiasaan kegiatan gemar berolahraga, menjadikan anak-anak sehat, aktif, dan tangguh, sekaligus mengajarkan kepada mereka sportivitas dan kerjasama. Sejalan dengan program yang diluncurkan oleh Kemendikdasmen, yakni Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serasa gayung bersambut dengan keresahan yang kami rasakan di sekolah kami. Berangkat dari keresahan tersebut, saya dan rekan guru berkomitmen untuk berusaha menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dalam menumbuhkan kebiasaan baik. Kami berharap dengan program unggulan yang dilaksanakan di sekolah kami mampu berdampak mendukung keberhasilan dalam penerapan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebagai kepala sekolah, saya meyakini bahwa pendidikan karakter tidak dapat hanya diajarkan dengan kata-kata di ruang kelas ataupun melalui poster di dinding sekolah, melainkan perlu ditanamkan melalui pembiasaan. Anak-anak perlu dipandu dengan hati dan dilatih dengan aksi nyata. Dari refleksi bersama guru, muncullah 2 ide yang lahir dari keseharian siswa kami, yaitu yang pertama SMS, Sabtu Makan Sehat, merupakan kegiatan pembiasaan makan makanan bergizi dengan di dalamnya mengandung nilai edukatif dan kebersamaan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja kandungan gizi yang terdapat dalam bekal saya, yaitu terdapat nasi yang mengandung karbohidrat dan telur yang mengandung protein hewani dari ayam, dan ada tempe yang mengandung protein nabati. Yang pertama terdapat nasi. Nasi mengandung karbohidrat. Dan yang kedua terdapat ayam, yaitu mengandung protein. Lalu ada semangka yang mengandung vitamin. Dan bayam atau sayur yang mengandung mineral. Dan juga susu yang mengandung mineral. Adapun program yang kedua, yakni Tirai, merupakan akronim dari bahasa daerah kabupaten kami, yakni Kabupaten Luwu. Tirai, Tiroropo Alai, yang dalam bahasa Indonesia berarti ketika melihat sampah diambil. Gerakan ini merupakan gerakan spontan menjaga kebersihan sekolah. Saya di kelas itu tentang tirai itu anak-anak sudah terbiasa mengambil sampah ketika dia melihatnya. Ada juga komplain dari orang tua. Alhamdulillah Ibu, untuk saat ini tidak ada Ji, dan orang tua itu berpartisipasi. Jika itu Orang tua mendukung dia diri. mendukung sekali Bu. Alhamdulillah Ibu, selama adanya program Tirai, saya perhatikan anak-anak sudah mulai sadar akan bagaimana pentingnya kebersihan tanpa disuruh, apalagi sudah ada terpasang poster yang baca Tirai, langsung lihat sampah, pungut sampah dan buang pada tempatnya. Dengan adanya program Tirai ini, sekolah kita semakin
terjaga kebersihannya dan anak-anak semakin sadar akan pentingnya kebersihan. Kemudian mengenai program SMS Sabtu Makan Sehat, alhamdulillah juga saya lihat antusiasnya orang tua siswa dalam memberi bekal sehat untuk anak-anaknya. Biasanya kalau pada saat waktunya makan, saya jalan-jalan di antara mereka, saya lihat oh ini sampai saya bertanya, ini nak, misalnya dia bawa buah. Kira-kira ini buah jeruk yang kita bawa apa vitamin apa yang terkandung di dalamnya. Sambil mereka makan, mereka tahu oh ini Bu ada vitamin C-nya. Dampak yang paling terasa dari Anak-anak tidak memilih makanan dan kemudian kurang jajan. Kurang jajan karena hari Sabtu itu kan tanpa uang jajan. Mereka semua bawa bekal dari rumah dan alhamdulillah tidak ngantuk karena makanannya makanan sehat. Kalau makanan jajan-jajan di luar kan biasa. Sebagai orang tua dari siswa di SD Rakda ini, untuk program SMS Sabtu Makan Sehat sangat berdampak positif bagi saya selaku orang tua, Bu. Ya, dampaknya anak saya lebih mengetahui tentang makanan sehat dan dapat memilih mana makanan sehat. Kemudian yang kedua, saya sebagai orang tua juga dapat melihat perubahan positif kepada anak saya tentang perubahannya dapat mengetahui bahwa ini masuk jenis makanan sehat. Kemudian dia juga ingin selalu bermotivasi terus untuk berusaha untuk mengkonsumsi makanan sehat. Artinya juga itu kurang untuk belanja untuk makanan-makanan yang jadi dan terus hemat juga pengeluaran saya seperti itu. Kalau yang dari yang tirai ada dampaknya buat Kiva di rumah. Tirai itu tirai rokok alay. Kalau program yang satu ini tentang tirai itu sangat juga bermanfaat di rumah, Bu. Karena kenapa? Tanpa disuruh lagi untuk membersihkan rumah, dia yang selalu membersihkan karena pengaruh dari sekolah. Kegiatannya tirai rokok alay. Jadi di rumah di rumah itu tidak diperintah Mi. Dia lihat sedikit kotoran disapu, ada sampah dia pungut langsung tanpa ada arahan. Juga atas program ini yang dilaksanakan di sekolah karena betul-betul sangat berdampak positif bagi anak saya pribadi. Demikianlah penerapan program tirai dan SMS di SDN 25 Rakda, Kabupaten Luwu. Program ini sangat mendukung dan sejalan dalam keberhasilan penerapan program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dari Kemendikdasmen, yakni menanamkan 7 kebiasaan positif pada anak-anak Indonesia. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta istirahat cepat. Kebiasaan ini bertujuan membentuk anak Indonesia menjadi pribadi yang sehat, disiplin, berkarakter kuat, serta berdaya saing untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Demikianlah praktik baik saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.